Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang fenomena 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Pada bagian yang kedua hari ini, kita membaca dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 1 sampai 13. Ayat ini sangat terkenal dengan 5 anak darah yang bijak dan 5 anak darah yang bodoh. Fokus perumpamaan ini adalah untuk mempersiapkan, untuk menyambut kedatangan sang mempelai pria dan datangnya kekekalan. 2 event ini dipersiapkan oleh Tuhan dan melalui 5 atau 10 anak darah ini, mereka harusnya berfokus untuk menyambut kedatangan itu. Di dalam ayat 1 dikatakan begini, sama-sama kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, apa? Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, umat Tuhan, kalau kita membaca perumpamaan ini, kita mesti mengerti Yesus itu berlatar belakang apa? Ya, karena setiap perkawinan itu ada latar belakang. Ini model orang Rote begini, ya kan? Orang Flores begini, orang Sabu begini. Nah, orang-orang di Timur Tengah, pernikahan mereka di Timur Tengah itu, di mana kebiasaan pernikahan pada masa itu sangat berbeda, ya. Di mana kita melihat beda dengan budaya Barat. Perumpamaan ini tentang bagaimana perayaan pernikahan yang umumnya terjadi di Timur Tengah. Mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita atau ke tempat pesta bersama-sama dengan teman-teman dekatnya. Saudara. Nah, pasangan itu akan berpakaian seperti raja dan ratu dan merayakan selama seminggu. Ya. Di dalam Kejadian 29-27 itu bagaimana Yakub waktu dia menikah itu pestanya 7 hari berturut-turut. Nah, sekarang ini kita paling hanya berapa jam, saudara nanti. Tapi zaman dulu mereka sampai 7 hari merayakan pesta itu. Sahabat karib mempelai wanita adalah 10 gadis itu. Saudara mesti lihat, sahabat karib. Sahabat karib, bukan mempelai wanita, tapi sahabat karib. Coba katakan, sahabat karib bukan mempelai. Oke? 10 gadis itu adalah the close friend of the bride. Ya. Mereka kemudian akan memasuki ruangan pernikahan dan merayakan bersama-sama ketika mereka melakukan tugas. Jadi tugas 10 teman dari pengantin laki-laki ini, mereka nanti akan menyalakan lampu dan mereka akan berdiri beberapa meter dari satu orang ke satu orang, lalu membuka jalan agar terang ada yang cukup supaya pengantin laki-laki itu akan datang. Itu pengertian ayat ini. Ketika para pengantin atau gadis mendengar suara itu, sudah lihat? Pengiring pengantin ya, bukan pengantin. Ketika pengiring pengantin itu mendengar ada suara yang berseru, mempelai datang, Alkitab berkata dalam ayat yang kelima, mereka mulai bergegas dan mereka mulai tahu bahwa ini saatnya untuk mereka keluar, pergi untuk menerangi jalan. Nah, Bapak Ibu lihat, waktu mereka bergegas untuk pergi menerangi jalan, ada
persoalan terjadi dengan 5 gadis yang bodoh. Ya kan? Jadi kita harus berasumsi bahwa mempelai pria tidak berasal dari kota yang sama dengan mempelai wanita. Karena itu waktu kedatangannya tidak pasti. Ya, kalau kita di kota Kupang kan paling saudara kekasih, misalnya dulu Elvis menikah, Fanny di Jalan Salak, Elvis di Obobo, saudara kekasih kan tinggal langgar jalan saja, ya kan? Beberapa jalan sudah sampai. Nah bayangkan saudara kekasih kalau pengantinnya di Kupang, pengantin perempuannya di Kupang, lalu pengantin prianya ada di Ambon, saudara kekasih. Ketika dia mau datang, tiba-tiba hujan angin, pesawat cancel, saudara kekasih. Begitu cek kapal laut, tutup pelni katanya karena ombaknya besar. Mungkin belum tahu sampai kapan kira-kira. Mau telepon, teleponnya putus semuanya, bad line. Ya. Dia punya salurannya terganggu semuanya. Nah, apa yang terjadi dengan kesiapan pengantin? Nah, disitulah saudara kekasih, kira-kira perumpamaan itu diungkapkan. Jadi kapanpun waktunya para pengiring atau 10 gadis ini mereka mesti bersiap-siap. Tidak disebutkan tentang mempelai wanita. Bapak Ibu baca baik-baik ya. Jadi perumpamaan itu saudara kekasih di mana Allah melihat beberapa orang bijak dan beberapa orang bodoh. Di mana mereka sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus sang mempelai pria. Nah saudara yang kasih, Tuhan melihat dari sorga, mana yang bodoh, mana yang bijak itu kelihatan di mata Tuhan. Ya, di monitornya itu kelihatan. Ya. Ada signal, oh gelap, ini pasti bodoh. Oh ini terang, pasti asli saudara yang kasih ya. Gitu, jadi umat Tuhan, perumpamaan ini berfokus kepada kebijaksanaan dan memastikan kita bahwa terang Kristus saat kita menantikan kedatangan Yesus itu ada. Ada terang Kristus, terang yang bercahaya sehingga mempelai itu datang karena ada terang. Makanya Yesus berkata, kamu adalah apa? Terang dunia. You are the light of the world. Maksudnya supaya kedatangan Tuhan kita yang menerangi. Oke. Jadi para pengiring pengantin 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, 10 orang ini mereka harus segera merapikan pelita mereka karena ada panggilan bahwa mempelai pria sudah dekat. Kemudian mereka mulai pergi menuju jalan itu untuk bersiap-siap menyambut kedatangan mempelai pria. Mereka mempersiapkan pelita. Berarti saudara kekasih mereka mesti mungkin membersihkan sumbunya yang kotor. Mungkin biasanya udah dibakar kan ada arang-arang dibersihkan. Mungkin dia tarik sumbunya lebih tinggi sedikit saudara kekasih, lalu tuang minyak tambah lagi. Ya. Itu ayat yang keempat, mereka harus membereskan pelita mereka. Kemudian mereka mulai keluar dan berdiri terpisah, seperti yang diungkapkan saya tadi, mungkin jarak 1 meter, dan membuka space, ruangan, supaya mempelai pria itu bisa datang, dan mereka mengantarkannya masuk ke dalam satu tempat pesta. Nah, lampu-lampu saudara kekasih bukan obor, lampu-lampu bukan obor. Yang dibawa 10 gadis ini memiliki konstruksi yang sangat terkenal, yaitu kita bisa lihat di sana bagaimana lampu itu, ya. Nah, saya membaca tulisan ini lalu saya minta AI bantu dong saya kira-kira ini modelnya kan, lalu AI gambarkan untuk saya kayak itu saudara kekasih ya. Oh ternyata AI pintar, dia gambar persis. Nah, seperti yang jadi pelita itu saudara kekasih, wadah ini ditempatkan dalam cawan berongga dari piring yang dalam yang diikat dengan ujung yang runcing ke tiang kayu panjang, tempat lampu itu bergantung tinggi. Oke?
Jadi menurut ahli Yahudi, ini merupakan kebiasaan Timur Tengah. Bisa hilangkan gambarnya. Di mana membawa 10 orang pengiring dalam prosesi pengantin adalah jumlah yang dibutuhkan. Dan kalau genap 10 itu, acara itu diberkati. Makanya kita juga ada kebiasaan. Nanti yang pinangan ini berapa orang, betul kan? Ada yang bilang jangan genap, mesti ganjil. 3, 5, 9 atau berapa begitu. Sebab kalau ganjil nanti ada yang cepat mati barangkali ya. Mesti bikin ada ganjil-ganjil sedikit. Makanya saudara lihat kalau keluarga besar 9, kalau besar lagi 13 ya. Kalau yang paling kecil 3 orang, saudara kasih. Kalau kurang 1 pinjam tetangga, saudara kasih. Ayo kamu dong, karena kamu sudah kenal kita lama, ayo kamu berdiri sebagai keluarga, mewakili masuk minta. Nah, jadi 10 orang ini dianggap memenuhi syarat untuk perjamuan pesta kawin itu bahagia karena 10 itu mengisyaratkan berkat pada acara itu. Lalu Alkitab berkata mereka tertidur atau gereja yang tertidur. Apa yang dimaksudkan? Kenapa mereka tertidur? Bukan seperti yang di gambar itu. Bilang kiri kanan, itu bukan beta di sana. Nah, jadi cara Yesus menyampaikan perumpamaan itu menunjukkan bahwa ia bernubuat bahwa kedatangannya akan terjadi setelah waktu penantian yang lama. Jadi secara tidak langsung dari perumpamaan itu Yesus sudah nubuatkan bahwa nanti kedatangan saya agak sedikit molor, penundaan. Dan minggu lalu saya sudah kasih tahu kepada saudara kenapa menunda bumi itu belum dihancurkan, karena ada kepentingan keselamatan umat Israel. Nah, ada yang menulis 2000 tahun pertama itu adalah Adam sampai dengan Abraham. Itu 2000 tahun pertama, Adam sampai Abraham. Coba katakan Adam sampai Abraham. 2000 tahun yang kedua Abraham sampai ke Kristus. 2000 tahun yang kedua sampai ke Kristus. Lalu 2000 tahun ketiga yaitu Kristus sampai sekarang. Dan seterusnya. Entah kapan berakhirnya. 2000 tahun yang ketiga adalah Kristus sampai sekarang dan seterusnya. Berarti saya bisa katakan 2000 tahun sekarang yaitu tahun kapan? Yaitu ketika Yesus mati dan bangkit. Disitulah terjadi satu perubahan zaman. Dari perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru. Bukan pada waktu Yesus lahir. No. Makanya setelah kelahiran Yesus tidak banyak bahkan Paulus tidak ada istilah Merry Christmas bagi Paulus. Nah, tetapi Paulus banyak berbicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Itu sentral dari pemberitaan Injil. Yesus mati dan bangkit. Kenapa tidak dibicarakan kelahirannya? Karena Allah tidak pernah dilahirkan. Dia sudah ada sejak awal. Hanya proses kedatangan saja. Maka dia lahir. Tapi lahir itu sudah bukan sebuah titik sentral, tapi kematian dan kebangkitan. Katakan kematian dan kebangkitan. Nah, kematian dan kebangkitan inilah adalah titik di mana tahun yang disebut tahun Kristus dan pengikut-pengikutnya yang diantaranya ketika dia mati dan bangkit dan dia terangkat ke sorga itu tahun 34. Lalu Roh Kudus turun. Nah sekarang 2000 berapa? Sekarang 2000 berapa? 2025. 2025 kalau 2034 9 tahun. JP belum bisa menikah, mungkin Kina juga belum bisa menikah, Jordan belum bisa menikah, mungkin Ardan sudah barangkali kalau 9 tahun dari sekarang. Nada juga mungkin. Ya. Joel belum bisa saudara kalau 9 tahun dari sekarang, Joel masih raba-raba. Ya, Marvel juga saudara. Mungkin 9 tahun dari sekarang Pak Eli sudah bisa ada besan saudara. Bisa aja kan 9 tahun kan Ria sudah sekian. Pete kira-kira 9 tahun dari sekarang ya hampir-hampir lah ya.
dapat besan. Mungkin, saya kurang tahu. Tapi 9 tahun dari sekarang. Nah, saudara lihat, kenapa kita hitung? Karena Yesus tidak bilang tahun. Dia hanya bilang hari dan tanggal. Hari dan tanggal orang tidak tahu. Tanggal 1 sampai 31 ini hari tanggal berapa? Oh, bulannya bulan apa ya? Kalau kena 10 Maret, happy. Ya. Nah, tentu saudara itu tersinggung kalau 10 Maret Yesus datang. Kenapa tidak di tanggalnya kalau Yesus pilih-pilih? Nah, kita tidak pernah tahu hari dan tanggalnya. Tetapi tahunnya kita bisa hitung. Dari mana kita tahu? Di satu hari bagi Tuhan adalah jadi itu alasannya. Jadi Tuhan kenapa bilang, hei kenapa langsung hitung tahun? Oh kok dari firman-Mu toh? Yang berkata 1 hari sama dengan 1000 tahun. Maka dari itu kita hitung Tuhan. Nah, jadi saudara lihat di sini. Waktu Roh Kudus tercurah itu tahun 34. Sampai sekarang 2025 tidak terlalu lama lagi genap 2034 berarti 2000 tahun. Apakah di dalam perjalanan ini 9 tahun ini Tuhan mempelai itu datang? Kita tidak bisa pastikan. Mungkin ada penundaan lagi atau ada percepatan, saya juga tidak tahu. Tapi penundaan tentang keselamatan Israel udah pasti. Kenapa dunia belum terjadi hiruk pikuk yang hancur-hancuran? Karena kepentingan bangsa Israel dari 12 suku Israel itu harus dimateraikan menjadi orang percaya. Karena mereka adalah umat Allah. Amin. Mereka itu syaitan asli. Kita ini karena dia menolak, kita tempel, saudara. Karena Israel menolak, kita kalau seandainya Israel terima, wassalam untuk kita semua, neraka. Tapi bersyukur saudara kekasih, Israel menolak. Makanya kita yang sudah selamat wajib mendoakan Israel. Bukan menang melawan Iran, bukan. Supaya mereka diselamatkan. Kalau melawan Iran berarti ada orang Kristen di Iran. Sekian juta orang Kristen di Iran. Nah kalau Israel mesti bunuh mereka. Termasuk orang Kristen Iran. Jadi kita berdoa untuk Israel diselamatkan, bukan menang perang. Karena kemenangan Tuhan yang atur. Amen. Nah, jadi saudara yang kasih, mempelai laki-laki itu sudah lama datang dan mereka semua mengantuk lalu tidur. Ya kan? Dikatakan semua mereka tidur. Jadi pengantin itu kan sudah datang dari kemarin mungkin. Sudah dekat-dekat. Makanya kenapa bilang mempelai datang? Karena mereka tertidur, makanya diteriakin. Supaya mereka sadar. Nah sekarang kalau saudara sudah ada di situ. Masih teriak lagi nama saudara? Tidak kan? MC belum ada. Mana MC? Mana MC? Mana MC? Mana MC? Tapi kalau MC sudah ada, tidak perlu kita. Nah, jadi ternyata saudara yang kasih, mereka semua tertidur. Nah, tertidur saya sudah ungkapkan kepada kita, itu manusiawi kalau orang ngantuk tertidur. Tapi juga tertidur di dalam dosa, tertidur dalam kebodohan dan berbagai macam hal, itu persoalannya. Jadi 2000 tahun jelas merupakan waktu penantian yang lama, tetapi kebanyakan dari kita tahu dalam hati bahwa kita sekarang berada dalam periode ditandai dengan kegelapan rohani. Saudara lihat masa-masa ini, masa yang sangat gelap, di mana banyak orang sudah tidak lagi meninggal dengan Tuhan, meninggalkan di Eropa, banyak gereja sudah dijual menjadi tempat kafe, menjadi tempat museum, menjadi masjid, dan berbagai macam. Redup, tidur. Di Australia mulai ada, tapi juga ada kebangkitan. Amerika yang sekarang total kebangkitan. Amerika dengan Trump memerintah sekarang, saudara, dia wajib di sekolah-sekolah harus berdoa, saudara yang kasih. Di istana mereka, di White House harus ada doa. Dan banyak hamba Tuhan dari berbagai macam denominasi datang mendoakan Trump, saudara yang kasih. Dia adalah the last Trump. Trump itu trompet, saudara yang kasih. Oke, saya nggak usah bicara di sini. Tapi saudara, yang pertama dia jadi presiden itu the first trumpet. Trompet yang kedua dia naik sekarang. Habis itu sudah ada trompet ketiga lagi. Nah, jadi waktunya saudara yang kasih kalau dia memerintah. Saudara hitunglah, saudara yang kasih. Artinya apa? Kita harus berfokus untuk jadi 5 anak bijak yang benar-benar bijak. Amen. Bukan percampuran antara setengah bijak, setengah bodoh dan setengah pintar alias on. Saudara.
On itu bagus, tapi nah itu yang tidak bagus. Ya. Jangan campuran itu. Benar-benar kita bijak. Jadi ke-10 gadis ini mereka tertidur karena tunggu lama. Dan mereka tidak sempat tahu karena mereka tidak tahu rencana pastinya itu kapan. Nah, saudara tahu, musuh menggunakan kesempatan ini untuk menggelapkan hati manusia agar manusia semakin bodoh dan tidak mengerti kehendak Allah. Mereka punya pengetahuan hebat, IQ mungkin 200 lebih, tapi mereka punya pengetahuan rohani sangat dangkal, bahkan picik sama sekali. Itu adalah cara setan untuk membuat manusia bodoh, tidak mengerti kehendak Allah. Ya. Bagian kita adalah untuk tetap terjaga secara rohani dan waspada terhadap apa yang sedang terjadi dan berkonsentrasi untuk menerangi jalan bagi orang-orang di sekitar kita. Amen. Tugas kita 5 anak darah bijak yang bikin terang supaya orang lain join dengan terang kita. Haleluya. Bikin terang supaya orang lain join dengan terang kita karena kita terang terus terang. Haleluya. Coba katakan, terang terus terang. Come on, mulai. Terang terus terang. Bilang di kiri kanan, terang terus terang. Come on. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga dikatakan, ketahuilah ini pertama-tama bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu apa? Orang-orang yang menuruti hawa nafsunya sendiri. 4, dan berkata, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi mereka adalah golongan orang-orang yang tidak bijaksana. Dari dulu juga sama, saya ini sudah keturunan 27. Maksudnya saya ini keturunan 26. Ya, Fanny turun 27. Karena Rote tidak setuju laki-laki masuk, perempuan masuk di daftar, sehingga sampai di saya turun di Fanny tidak lagi di daftar. Saudara, saya daftar. Menurut orang Rote ini luar biasa. Saudara, lalu kalau tidak ada perempuan, tidak ada kelahiran dan tidak ada turunan. Saudara, harusnya perempuan dapat juga. Saudara, ya. Nah, jadi saya ini turunan ke-26 dari Vanggidaya. Anda bisa bayangkan? Turunan kita itu dari Kisar sana, belakang sana. Oke, saya tidak cerita itu, tapi dari dulu juga nenek moyang kita kok dari dulu juga sudah dibilang dari papa, mama, dari oma oyang, goyang, semuanya itu sudah bilang Yesus datang. Kita menyanyi, siapkan lampu lilin ini, kita sekarang sudah pakai sistem elektronik. Ya, sudah ada cas, sehingga lampu tidak mati-mati lagi juga, tidak datang-datang. Itu pengejek-pengejek. Nah, saudara kekasih, apa yang menyebabkan gereja di seluruh dunia mengalami kantuk rohani? Nah, ini dia. Bilang kiri kanan, awas mengantuk. Kasih tahu di kiri kanan. Nah. Jadi, ke-10 gadis ini mewakili mereka yang mengaku sebagai orang percaya, tapi beberapa memiliki terang di dalam hidup mereka, terang kehidupan, kebenaran dan sebagainya. Jadi di gereja manapun pasti ada orang yang bertindak baik dan orang yang bertindak munafik. Ada yang kambing, ada yang domba, ada yang lalang, ada yang gandum. Ya, itu ada yang asli, ada yang palsu. Pasti ada di mana-mana. Saudara lihat di dalam murid Yesus pun, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal ke-12 ayat 4 sampai 6, lalu Yohanes 6 ayat 70-71 ya. Di situ kita temukan bahwa ada yang benar-benar murid Tuhan, ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Ada yang munafik, ada yang tidak serius dengan Tuhan. Mereka asal-asal berada di komunitas Yesus. Nah, umat Tuhan, hanya mereka yang sungguh-sungguh bertobat, artinya berbalik dari dosa mereka, dan menerima Kristus dan menyediakan rohnya yang menjadi terang di dunia ini. Roh kita diisi dengan Roh Kudus. Amen. Diisi dengan kebenaran firman sehingga mulai on fire, bernyala-nyala. Ya, bernyala-nyala itu bukan seperti api, bernyala-nyala artinya semangat,
berkobar, melakukan kebenaran-kebenaran. Di dalam Amsal 20 dikatakan begini. Roh manusia adalah pelita yang menerangi batin mereka. Saya baca roh manusia, saudara lanjutkan. Roh manusia adalah... Jadi saudara lihat, roh yang tidak dilahirkan kembali jelas-jelas padam atau mati. Jadi saudara jangan bilang begini, sudahlah biar beta anak nih kalian orang bukan Kristen, jadi dia baik kok. Lihat dia tuh potong keluarga susah dia kasih uang, potong uang banyak-banyak, kasih pinjam malah tidak pakai bunga. Malah dia sudahlah kalau bahasa sana sembel sana apa-apa. Saudara jangan terkecoh dengan perbuatan baik. Karena roh manusia yang tidak menerima Kristus, dia rohnya mati. Kalau rohnya mati artinya tidak ada wadah untuk Roh Kudus turun. Waktu kelahiran kembali, Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kita. Amen. Dan roh yang sudah ada dalam diri kita harus penuh kita. Menuhi. Api itu harus terus menyala, berkobar-kobar di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus perhatikan hal ini. Ya. Pelita Tuhan yaitu roh manusia. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, baca selanjutnya. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan terang hidup. Jadi kalau ada terang hidup, pasti ada kegelapan hidup. Betul ya saudara kekasih. Akulah terang hidup, Yesus berkata. Berarti ada oknum-oknum lain yang mempropagandakan kehidupan sorga, tapi sebenarnya dia mati, dia sendiri tidak punya kesempatan untuk masuk sorga. Karena dia bukan Yesus. Satu-satunya yang berani berkata, aku memiliki terang hidup, I'm the light of life, adalah Yesus. Coba katakan terang hidup. Apa saudara? Yang membuat atau yang menyatakan diri terang hidup adalah Yesus sendiri. Yang lain bukan terang hidup. Yang lain adalah penerima terang hidup, termasuk saya dan saudara. Katakan, saya penerima terang hidup. Karena kita menerima terang hidup, Yesus katakan, kamulah terang dunia. Amen. Jadi terang dunia adalah pengikut-pengikut Yesus. Yesus terang yang utama dan kita adalah terang-terang yang sekelilingnya. Amen. Untuk kita menerangi dunia ini. Agar mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi 5 gadis bijaksana ini melambangkan orang percaya sejati. Minyak dan terang dalam pelita melambangkan Roh Kudus yang hidup dalam diri mereka. Dan tidak seorang pun yang menjadi percaya tanpa Roh Kudus. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu apa? Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Katakan, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Come on. Ya, waktu kita menjadi percaya. Jadi pelita yang dibawa oleh gadis-gadis itu adalah pelita mereka sendiri dengan setiap pengiring pengantin bertanggung jawab untuk menjadi terang dalam kegelapan sebelum kedatangan mempelai pria. Nah, saudara lihat di sini. Jadi mereka tiap hari harus kasih nyala lampu mereka. Dengan kata lain tiap hari kita menjadi terang bagi dunia ini. Amen. Kita menjadi penunjuk arah jalan yang benar. Jalan yang adil. Haleluya. Jalan keselamatan. Sayangnya 5 dari mereka bodoh dan tidak menyangka mempelai pria akan datang larut malam. Dan mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kegelapan. Bilang di kiri kanan, kamu adalah terang dunia. Come on. Itulah sebabnya jangan biarkan terang kita menjadi padam. Haleluya. Jangan biarkan kebenaran sirna karena kita butuh makan dan minum. Jangan biarkan kebenaran menjadi sirna karena kita butuh pekerjaan, kita butuh promosi, kita butuh jabatan, kita butuh harta dan benda. Tidak, kebenaran adalah harga mati. Amen. Kebenaran adalah terang hidup. Katakan demikian. 2, 3, come on. Sekali lagi, kebenaran adalah terang hidup. Come on. Kebenaran adalah terang hidup. Amen. Di luar kebenaran, walaupun intan itu kena lampu bersinar-sinar, tapi intan bukan terang hidup. Kebenaran adalah terang hidup. Amen. Umat Tuhan, 5 gadis yang bijaksana ini, di situ dikatakan pada titik tergelap tengah malam.
Ayat 25 dari Matius 25, ayat 6 dari Matius 25. Ketika tidur mencapai puncaknya, panggilan yang tiba-tiba itu membangunkan mereka semua dengan kaget. Mereka semua mendengar bentara berseru-seru, mempelai laki-laki datang. Segera mereka bangkit mempersiapkan. Ayat 5 berkata, mereka bangkit dan membereskan pelita mereka untuk menyambut mempelai itu. Saudara yang kasih, coba kita renungkan. Mempelai laki-laki itu tiba. Ayat 10 dari Matius 25. Gadis-gadis yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan mempelai. Karena 10 gadis itu harusnya bersama. Tapi yang 5 itu mereka tidak sempat masuk. Tapi yang bijaksana 5 itu bersama-sama dengan mempelai pria. Mereka masuk ke dalam pesta itu. Nah, umat Tuhan, mempelai laki-laki datang. Lalu ketika sudah lama mereka menanti, lalu panggilan itu datang. Di dalam Matius kita lihat ayat 10, akan tetapi, saudara baca yang kuning, 2-3, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu kadang-kadang para aser punya hati yang sangat luar biasa sehingga mereka tidak mau tutup pintu walaupun kita sudah berdiri di mimpi. Kalau pintu terbuka itu mengganggu pandangan dari sini karena silo dari sana. Oke, jadi aser masih kompromi buka pintu bagi mereka yang terlambat. Tapi di surga yang waktu kesempatan momen itu dikatakan pintu itu dibuka oleh Tuhan dan ditutup oleh Tuhan. Tidak ada orang yang bisa lobby-lobby lagi, saudara ingat. Ya. Tidak ada orang yang bisa lihat asarnya turun. Langsung asar takut, langsung buka pintu memang, saudara ingat. Ya. Padahal kita masih lihat di doa berkat. Harusnya doa berkat tidak ada orang bergerak. Tutup itu pintu kalau ada yang bergerak. Tapi asar takut mas parah kan? Saudara yang kasih, 4 pemikiran yang penting bagi kita dari 5 gadis ini. Nanti 5 gadis bodoh kesempatan berikut. Tapi 4 pemikiran tentang ayat 10 ini, 5 gadis yang bijaksana ini kita lihat. Yang pertama, ada pintu masuk langsung ke pesta pernikahan setelah kedatangan mempelai pria. Sudah lihat? Harusnya kan mereka bangun tadi kan, mereka yang buka pintu, harusnya mereka punya kunci untuk buka pintu. Tapi ternyata pintu yang dimaksudkan adalah pintu otoritas Allah, amen. Kalau tadi pintu yang mereka masuk keluar adalah pintu rumah mereka, pintu kehidupan sehari-hari. Tetapi kali ini ketika mempelai itu datang, maka yang berotoritas tutup pintu itu adalah Allah sendiri. Amen. Kita tidak punya hak apa-apa lagi. Katakan hidup saya milik Tuhan. Come on. Pintu hidup kita ini kita bisa gunakan. Tapi ada waktunya Tuhan bilang sudah selesai. Kamu tidak bisa seenak lagi buka tutup pintu. Ini saatnya aku berkuasa. Itulah masa-masa Tuhan datang untuk kita secara pribadi. Mengambil kita pulang ke sorga. Atau Tuhan datang untuk kita semua dalam keadaan hidup. Kita berjumpa dengan Tuhan. Alkitab berkata, orang percaya kepada Kristus akan bersamanya saat ia menampakkan diri. Haleluya. Katakan haleluya. Saya katakan haleluya, saya katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, ini sukacita yang sangat besar. Besarlah sukacita jika engkau seorang percaya. Bilang kiri kanan, kamu akan beruntung kalau ada di dalam itu. Anda bisa bayangkan? Saya ingat tahun 72 Kus Plus datang di KT. 75 Kus Plus datang di KT sini, band Kus Plus. Saya nggak punya uang apa-apa. Saya hanya dari pintu sampingnya saya dengar. Mereka menyanyi bukan lautan, mereka menyanyi Nusantara, saya dengar saudara. Saya hanya dari luar. Nggak ada orang marah saya.
Tapi waktu itu saudara kekasih, ketika Anda teriak, Tuhan, Tuhan buka pintu, dari dalam bilang apa? Nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Itulah sebabnya. Bilang kiri kanan, pastikan kamu ada dalam pesta itu. Kasih tahu di kiri kanan. Haleluya, amen. Jadi Anda akan bersuka cita, senang-senang, kegembiraanmu. Orang memfitnah saudara, saudara sudah lupa. Amen. Pergumulan untuk urus anak, urus suami, urus istri. Pergumulan untuk atur keluarga. Pergumulan yang susah di dunia ini sudah hilang semuanya. Amen. Kamu sudah mengalami kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Saudara kekasih, Alkitab berkata, setelah itu nanti mereka akan bersama-sama dengan Tuhan di bumi. Kita lihat 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat 13-18 selanjutnya. Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita. Baca bersama saya supaya kita segar. Amin. Orang-orang seperti orang-orang yang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Next. Kuat. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Next. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan melihat mereka yang telah meninggal. Wow, next, terus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan berapa lama? Berselama-lamanya dengan Tuhan. Ayat 18, 2, 3, come on. Karena itu hiburkanlah seakan yang lain dengan perkataan ini. Cara menghiburnya melalui komsel. Haleluya. Lewat WA group. Haleluya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ada pandangan tentang 3 macam kedatangan Tuhan. Ada yang percaya sebelum masa penderitaan itu gereja diangkat. Ada yang percaya itu dikatakan mereka pre-tribulation. Awal penderitaan, baru mau penderitaan, sudah diangkat gerejanya. Ada yang middle tribulation. Di tengah-tengah aniaya yang besar itu, gereja diangkat. Ada yang bilang post-tribulation. Setelah aniaya besar itu, lalu gereja akan diangkat. Oke, kita tidak usah polemik, karena masing-masing teologia punya tafsiran masing-masing. Bagi saya, persiapan itu harga mati. Amen. Persiapan untuk menghadapi kesukaran. Saudara katakan amin. Persiapan menghadapi kesukaran. Tantangan, rintangan. Persiapan menghadapi Lucifer dan Antikris. Amin. Katakan, roh dalam diri saya lebih besar dari roh dunia ini. Come on. Roh dalam diri saya lebih besar dari roh dunia ini. Haleluya. Persiapan itu penting. Entah Tuhan mau datang awal, di tengah, atau setelah. Itu adalah hak Tuhan. Tapi saya tidak perlu untuk mempersalahkan orang yang percaya awal, tengah, dan terakhir. Atau saya juga tidak mempersalahkan orang yang di tengah dan terakhir. Kapan mau datang itu hak Tuhan. Amen. Tapi yang utama adalah persiapan. Coba lihat kiri kanan, katakan persiapan. Persiapan untuk menghadapi kesukaran. Misalnya kalau kesukaran itu datang, saudara tidak bisa bayar listrik atau membeli pulsa telepon kalau saudara tidak punya tanda. Anda mesti siap bikin minyak sendiri, bikin lampu sendiri. Anda harus mengakses internet. Nah, saudara mesti punya tanda bilangan antikris itu. Lalu saudara kalau tidak punya, maka saudara juga tidak bisa. Oke, jadi ada banyak macam tentang pengangkatan ini, saudara kekasih. Saya tidak bicara di sini, tapi saya mau berbicara tentang persiapan yang matang. Haleluya. Amin. Persiapan yang siap-siap. Mau diangkat sebelum, sedang, atau sesudah. Coba katakan ini. Sebelum, sedang, sesudah. 2, 3. Sebelum, sedang, sesudah. Mau kapan saja kita ready. Amin. Karena pelita kita menyala. Orang yang pelitanya menyala dia tidak takut. Amin.
Karena dia punya persiapan yang luar biasa. Saya ingat dulu kalau ujian-ujian itu saya paling takut. Saudara. Kenapa? Karena saya ini pasti jawab salah. Saudara. Ya. Tapi dengar, pada masa itu kebenaran memerdekakan engkau. Bukan matematika. Haleluya. Jadi bagi kita yang telah kehilangan orang yang terkasih dalam Kristus karena tertidur dalam kematian, yakinlah bahwa jika mereka adalah orang percaya, mereka sudah bersama Kristus dalam kemuliaan. Mereka itu mungkin suami, mungkin istri, mungkin papa, mungkin mama, mungkin kakak adik, orang-orang yang kita kasihi. Haleluya. Jangan bersuka cita karena kematian. Karena Yesus tidak pernah melihat kematian. Yesus melihat the long sleeping, tidur yang panjang. Amen. Jadi orang percaya kalau ditanyakan, ayahmu di mana? Ayahku tertidur yang panjang. Amen. Kenapa? Karena Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu hidup walaupun mati. Amen. Nah, saudara yang kasih, ini masa-masa yang sangat luar biasa. Yang kedua, mereka masuk ke dalam pernikahan itu sangat intim karena bersama dengan Tuhan. Jadi sudah lihat, mereka yang masuk dalam pesta perkawinan itu atau pernikahan itu adalah mereka yang intim bersama Tuhan, kawan karib. Bilang di kiri kanan, pastikan kamu kawan karibnya Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi persyaratan untuk menjadi kawan karib, takut akan Tuhan. Amin. Jika saya dan kita semua takut akan Tuhan, we are the close friend of God. Amin. Kita bukan tamunya Tuhan, kita adalah kawannya Tuhan. Kawan dan tamu mana lebih hebat? Kawan dong. Tamu hanya di ruang tamu. Tapi kawan bisa masuk dalam ruangan tidur. Amen. Nah, saudara yang kasih, intim dengan Tuhan. Betapa mulianya rencana Yesus, Sang Mempelai Pria, untuk menggandeng tangan kita dan membawa kita ke hadirat Bapanya dan ke dalam perayaan pernikahan. Amen. Anda bisa bayangkan, kita yang siap-siap, lalu Yesus bilang, yuk kita berjumpa dengan Bapa. Jadi saudara lihat, perumpamaan perkawinan ini bukan, namanya juga perumpamaan, alegori, kiasan. Jadi ini bukan, tapi paling tidak saudara, kalau saudara menghadiri orang menikah, saudara turut bersuka cita atau sambil menikah sambil jengkel-jengkel. Ancur sudah, ancur sudah, ancur sudah. Apa yang terjadi kalau saudara datang di pesta nikah orang? Turut mendoakan. Tidak mungkin saudara datang baru, kalau sampai mantannya ikut, pasti mantannya sudah legowo, saudara lihat. Kalau belum pasti dia akan lempar kan? Kalau mantan yang ikut resepsi itu mantan yang gadis bijaksana, saudara lihat. Karena dia tidak berpikir yang the past is past, yang lalu berlalulah. Sekarang kita mau mulai yang baru. Mantan bisa datang di mantan punya acara. Hei para mantan, saudara kasih. Apa yang terjadi pada waktu saudara ada di sana? Yang sudah menikah bilang, wih dulu beta juga asik. Coba beta ulang lagi. Enak aja. Kalau Anda yang sudah menikah jangan bilang beta ulang lagi. Maksudnya, saya pernah mengalami itu suatu kali dan saya akan terus membawa semakin indah lagi. Amen. Ya. Saudara, Anda bisa bayangkan, makanya kita datang situ ada anggur kan, betul kan? Ada anggur lalu kita tos-tos, minum-minum. Karena kita ambil gambar Jadi gambaran pesta perkawinan di surga itu bukan nanti ada model kayak begitu. Gambaran perkawinan adalah kebahagiaan. Jawab saya, gambaran perkawinan di surga adalah apa? Kebahagiaan. Happy ending, bilang kiri kanan, happy ending waiting for you. Amen. Kebahagiaan tanpa ujung menanti saya dan saudara. Katakan amen. Yes. Happy ending, kebahagiaan yang terus menerus. Dalam 1000 tahun. Jadi 1000 tahun itu kita bahagia, setan susah. Karena dikatakan dalam 1000 tahun kita bahagia, pada saat yang sama 1000 tahun itu setan dibuang ke dalam lubang bottomless. Bottomless itu kan lubang tak berdasar. Anda bisa bayangkan kalau barang ini saya jatuh ke sini, hanya berapa menit? Tidak sampai menit. 1 detik mungkin koma. 1 detik bagi 60 lagi. Sekian sekon. Tapi kalau barang jatuh 1000 tahun tidak sampai-sampai, itu berapa dalam?
Dan Anda bayangkan yang dibuang di situ bersama-sama dengan pengikut-pengikut. Bilang kiri kanan, saya bukan pengikut yang itu. Oke? Jadi kebahagiaan kita itu luar biasa. Jadi sekarang ini kalau saudara tanda kutip belum berbahagia, sedang mencari bahagia, bahagia tapi belum lengkap, itu semua adalah bagian dari proses iman. Katakan amin. Oke? 2 Korintus 11. Di situ dikatakan bahwa pada kedatangan Kristus kita akan dipersatukan dengannya selama ibarat sebuah perjanjian pernikahan. Coba lihat perjanjian seperti apa 2 Korintus 11. Perhatikan. Aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, yaitu siapa? Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepadanya. Jadi kita diungkapkan sebagai the virgin wise. Wanita atau gadis yang bijaksana itu. Jadi gereja, Paulus dan kita hamba-hamba Tuhan, orang percaya. Kita sedang membuat Anda menjadi pengantin, haleluya. Supaya Anda siap. Nah sekarang apa yang terjadi kalau pengantin itu waktu di make up, ditarik alisnya dia goyang kiri kanan. Akhirnya dia ikut. Nah, akhirnya waktu pengantin datang, Mutiara. Di dalam natural tidak ada yang begitu. Pasti dia bilang jam 3 bangun. Coba yang menikah bangun tidak mungkin jam 6 pagi kan? Jam 3 sudah di salon. Karena tarik alis ini butuh 1 jam. Konde rambut 1 jam. Tarik alis, lihat lagi, belum cocok. Ini model orang apa nih? Afrika. Rote mah Afrika. Tariknya bule mah Afrika. Tarik Cina, sipit. Dia tarik. Ini rote asli. Nah, jadi sudah lihat ditarik alisnya butuh waktu. Dia juga pasrah saudara. Suruh akan sebelum tidur mandi memang. Mandi arang, mandi asam, mandi kunyit, lulur cuka, disemprotin air kurus. Haleluya. Badannya bagus katanya begitu. Penyakit kulit semua hilang. Itu 3 bulan sebelumnya. Secara natural pasti kita ikut. Betul kan saudara? Tetapi secara rohani, waktu pendeta bilang, berhenti merokok. Memang lu punya uang. Lu sama ke pom bensin, jangan merokok, jangan merokok. Gereja, pom bensin. Di gereja itu dilarang orang merokok, itu pom bensin. Lu bawa pom bensin datang di gereja. Dia marah. Padahal Paulus bilang, lu tubuh itu bait Allah, lu bakar, lu persembahan sedikit, tapi rokok banyak. Sekarang saudara tahu, Mama Siri untuk orang Indonesia, orang NTT beli siri pinang itu 1 triliun. Beli siri pinang berapa banyak? Hah? Persembahan syukur 1 peser. Oke? Paulus bilang aku cemburu, artinya begini. Kalau aku ngajak kamu berdoa, kau tidak berdoa, saya cemburu. Ini dong su bilang doa, anak darah bijak su bilang begitu. Dong doa. Ada yang cuek masa baru anda melihat titip doa. Saudara yang kasih saya mau kasih tahu saudara. Lebih baik saudara dengar-dengaran. Bilang kira-kira, lalu dengar-dengaran saudara. Sebelum pintu tertutup, saya mau kasih tahu, ini hari Minggu saya tidak mau kosong saudara. Dan sampai pintu tertutup untuk saya dan untuk kamu. Lalu ketemu semua kuah kosong. Serius, saya tidak ketawa. Saudara ketawa? Siapa bilang, orang serius kau ketawa lagi. Saya bilang kepada jemaat VLC, lebih baik kamu mulai berdoa di rumah, berdoa di sini, siangkan waktu, hidup jadi terang. Amin. Persiapkan diri. Kenapa? Karena itu masa yang sangat indah. Dan hari ini Tuhan, Paulus bilang, aku sudah tunangkan kamu. Bilang kiri kan, kamu itu tunangannya Kristus. Jangan buka lagi kepada duniawi ini, amin. Sudah tahu, cara untuk kita berkhianat adalah khawatir. Karena cinta itu saling percaya, betul? Kok 1-2 orang saja yang bilang. Cinta itu saling percaya. Jadi kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita tunangannya Tuhan, lalu kita takut. Nanti masa depan saya gimana, saya punya uang kurang. Saya bilang aduh. Kamu sedang berkhianat kepada pengantin itu.
khawatir, takut. Kamu tidak percaya kalau pengantin itu memelihara engkau. Dan saudara tahu, biasanya pengantin itu sangat disupport oleh calonnya, betul? Dia akan, bahkan dia sudah belanja barang-barang semua, dia bilang oke, nanti lu pakai lulurnya merek ini, lu pakai selama. Nah sama, sebelum Yesus datang, anugerah diberikan kepada kita, karunia ini dan itu, amin. Buah roh ini dan itu, mempercantik diri kita, haleluya. Jangan kita ada di dunia, tapi dunia tidak dalam diri kita, haleluya. Katakan saya ada di dunia, tapi dunia tidak dalam saya, come on. Yes, we are in this world, but the world is not in the sight of us. Nah, umat Tuhan, Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan sedang memandang kita dari sorga, serta sedang menyatakan kasih-Nya kepada kita, karena kita adalah calon mempelai, haleluya. Dan Dia merawat kita. Dengar, di dalam perjalanan penantian ini, masa depanmu terjamin, roti tersedia, dan Tuhan siapkan yang terbaik untuk engkau, amin. Karena tidak mungkin Tuhan menikah dengan orang tanpa persiapan. Ini kiasan. Tuhan, bilang kiri kanan, Tuhan memberi yang terbaik bagi engkau. Buka tangan saudara, katakan ini, saya menerima yang terbaik dari Tuhan dalam masa penantian. Kasih tepuk tangan bagi dia. Come on. Haleluya. Percaya yang terbaik sedang datang, katakan amin. Kemakmuran sedang datang. Kesehatan sedang datang. Kebijaksanaan sedang datang. Kita sedang memenangkan jiwa, amin. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. 2, 3. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya. Katakan I'm ready. I'm ready. Katakan I'm ready. Clap hand for Jesus. Next slide, come on. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya, amin. Perbuatan-perbuatan yang benar. Di dalam kebenaran ada kebaikan. Dia jalan, dia ada motor atau yang otot atau yang kaki. Dia lihat satu ina jam 3 sore masih jual di atau daun ubi. Dia sudah jalan lewat, tapi Roh Kudus bilang, masa kamu tega lewat? Oh, dia, Ina ini daun ubi berapa Ina? 5.000, dia cabut 7.000. Ina bilang, syukur alhamdulillah. Ternyata Ina bukan Kristen, tapi gak apa-apa saudara. Dan sampai begitu Ina bilang, syukur alhamdulillah. Kembali itu 2.000, 5.000 tadi kan? Itu bukan lenan halus, come on. Serta lenan halus adalah dapur VLC Kupang. Amin. Katakan 4 legasi adalah lenan VLC 2, 3. Come on. Oke. Jadi kalau kamu mempersiapkan diri, lakukan 4 legasi. Jadi guru di mana saja adalah Kupang Wise. Amin. Saudara pikirkan kemakmuran orang lain, menangkan jiwa. Saudara pikirkan kesehatan diri dan kesehatan orang, itulah Kupang Wise dalam spektrum yang sangat-sangat luas. Itu lenan halus. Sekali lagi, 4 legasi VLC adalah lenan halus bagi orang percaya dalam jemaat ini. Amin. Orang di luar VLC tidak percaya, tapi kamu di VLC harus percaya dan lakukan itu. Karena inilah kesempatan yang terbaik. Amin. Pakai kedapatan kita memakai pakaian halus dan lain-lain sebagainya. Ayatnya yang ke-8, 2, 3. Ayat 8 tadi kita baca ulang di sana. Baca kuat. Dan kepadanya dikerjakan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Orang kudus harus ada perbuatan benar. Katakan demikian. Orang kudus harus ada perbuatan benar, yaitu selalu ada kebaikan. Kebaikan belum tentu benar. Karena ada serigala berbulu domba kelihatannya baik, tapi begitu engkau menikah dia bilang, saya bukan Kristen, saya bukan orang gereja. Lu tidur situ hari Minggu, lu cuci pakaian dan cuci perhiasan serigala, memasak potong jalan pesta. Nah, itu akan repot. Waspada.
Apa yang paling menarik dalam konteks ini? Saudara yang kasih, yang keempat, yang ketiga. Coba Anda bayangkan betapa bahagianya memasuki perjamuan itu. Amin, amin, amin. Haleluya, saya tidak uraikan panjang lebar. Wahyu 21 ayat yang keempat berkata, tidak ada lagi perkabungan di sana dan sebagainya. Saya tutup dengan bagian yang keempat ayat yang ke-10. Tertutupnya pintu melambangkan bahwa pengalaman baru kita bersifat kekal. Haleluya. Pintu pergumulan sudah tertutup. Yang terbuka adalah pintu kebahagiaan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih. Tertutupnya pintu ini adalah bahwa kita sedang masuk dalam pengalaman baru. Katakan, saya menanti pengalaman baru. Come on. Sekali lagi, saya menanti pengalaman baru. Come on. Saudaraku yang kasih. Saya punya kerinduan. Kerinduan yang sangat luar biasa. On fire. Untuk kita mengalami pengalaman-pengalaman. Harus ada transfusi ilahi. Yaitu masuknya kehidupan Allah ke dalam roh kita. Katakan amin. Kita masing-masing harus mengalami perubahan batin. Katakan amin. Yesus menyatakannya seperti sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam. Bagaimana kita memiliki gaya hidup seorang anak. Tulus, polos, jujur, suka damai. Amin. Kamu harus dilahirkan kembali. Dan Wahyu 21 ayat 17. Kita baca sama-sama. Mulai. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Ke dalam pesta itu sesuatu yang najis. Atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Haleluya. Nama saudara-saudara tertulis? Sudah atau belum? Sudah. Pada waktu Anda lahir, kita lagi tanam-tanam, saya tanya, kamu punya nama? Sudah. Aduh Bapak, saya tidak tahu. Oke, sekarang sambil tanam, saya ajar kamu berdoa terima Yesus. Haleluya. Namanya tertulis. Lihat, yang pertama saudara kasih, ini dia. Respon kita seperti apa? Yang pertama ini. Respon kita terhadap Wahyu 21 bukan sekedar rasa takut, tetapi apa? Dorongan untuk hidup benar di hadapan Allah. Yang kedua, memastikan keselamatan kita dalam Kristus. Yakin saya selamat. Amin. Saya sudah menerima Kristus dalam hidup saya. Meninggalkan hidup yang lama. Yang ketiga, keseriusan hidup rohani. Haleluya. Benar-benar hidup untuk Tuhan. Menyala untuk Tuhan. Menyala. Bukan kampanye. Tapi menyala dalam roh kita. Amin. Yang keempat, kudusan. Dan yang kelima, penginjilan. Supaya kita bisa bawa orang lain menjadi orang benar. Amin. Masuk dalam Yerusalem baru. Pastikan dia itu saudara kita. Yang setuju katakan amin. Pastikan dia orang tua kita. Kawan dekat kita. Orang-orang sekitar. Kota kita dan Indonesia masuk dalam Yerusalem yang baru. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Amin. Haleluya. Inilah hidup kami ya Tuhan. Amin. Kami bawa kepada. Pakai kami untuk menangkan orang lain. Amin. Pakai kami untuk menangkan orang lain. Amin. Tuhan. Bukan saja fokus untuk diberkati. Tapi memenangkan jiwa Tuhan. Amin. Taruh hati kami Tuhan. Karena kami tidak tegak bagaimana tetangga kami masuk dalam kekekalan penderitaan. Bagaimana kakak adik kami, orang-orang di kota kampung kami. Orang-orang yang sering kami kerja bakti di desa, di lurah sama-sama. Pulang lewat rumah jadi katakan saya halo apa kabar salam. Tapi mereka terikat dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan mereka hilang dalam dosa. Tuhan pakai kami. Amin. Pakai kami Tuhan. Amin. Taruh hatimu. Taruh hatimu di dalam hati kami. Ya. Oh Yesus. Taruh hatimu di dalam hati kami. Amin. Untuk melihat seperti Tuhan lihat. Amin. Amin. Untuk merasakan seperti Tuhan rasakan. Bahwa Tuhan tidak mau melihat seorang pun binasa. Tuhan tidak mau merasakan satu ciptaannya hilang dan lenyap. Dalam nama Yesus. 100 ekor domba itu 99 dia tinggalkan. Ya. Dan dia pergi mencari yang satu itu. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan sudah temukan kami, pakai kami untuk kami temukan orang lain. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saudara yang kasih, dengar saya. Pergumulan apapun seberat apapun. Tidak ada yang tak bisa Tuhan atasi. Tidak ada yang tak bisa Tuhan atasi.
Karena itu serius dengan Tuhan. Amin. Bernyala-nyala dengan Tuhan, berapi-api dengan Tuhan. Hendaklah engkau berjaga-jaga. Amin.